Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para asatidzah dan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para asatidzah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab pertama, bab tentang ikhlas dalam perkataan atau perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bacakan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, dan ada beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu apabila kalian diminta untuk keluar berjihad oleh imam, oleh pemimpin, maka berangkatlah. Kemudian arti tidak ada hijrah dari Mekah, hal ini yang dimaksudkan adalah hijrahnya, maksudnya arti dari tidak ada hijrah lagi itu maksudnya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Baik ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dan telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan hijrah adalah seseorang yang meninggalkan atau berpindah atau berpisah dari tempat keburukan menuju tempat kebaikan, baik dengan lisannya, baik dengan anggota badannya. Dan telah disebutkan pula bahwa para ulama membagi hijrah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hijrah ma'nawiyah, dan yang kedua adalah hijrah hissiyah. Hijrah ma'nawiyah adalah hijrahnya seorang hamba dengan hatinya, yaitu berpindah dari apa yang Allah larang, seperti perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, menuju tauhid, menuju sunnah, menuju ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hukum hijrah secara ma'nawiyah ini fardu ain, yang mana setiap hamba dituntut untuk senantiasa berpindah dari segala macam keburukan menuju segala kebaikan. Jadi tatkala dia dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, tatkala sedang sendiri, tidak ada seorang pun yang melihat, maka pada saat itu wajib fardu ain atasnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan beralih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan hijrah ma'nawiyah, hijrahnya seorang hamba dengan hati dari segala hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan. Kemudian yang kedua, hijrah secara hissi, yaitu hijrah dengan anggota badan, yaitu berpindahnya seorang hamba dari sebuah tempat menuju tempat yang lainnya. Nah, hijrah hissi para ulama membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan adanya penafian pada hadis yang kita bacakan di atas, yang dimaksud di sini adalah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Itu maksudnya adalah pada macam yang pertama, hijrah hissi yang pertama, yang mana tidak ada lagi hijrah setelah menaklukkan kota Makkah. Adapun hijrah ma'nawiyah, hijrah dengan hati, ataupun hijrah dengan anggota badan dari tempat yang buruk menuju tempat-tempat yang baik selain hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka ini tetap ada syariatnya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak mungkin terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Maka kembali lagi yang dimaksud dalam hadis la hijrata ba'dal fathi, maksudnya adalah hijrahnya seorang hamba dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan ini sudah tidak ada lagi. Kemudian macam yang kedua, macam hijrah hissi yang kedua adalah hijrah seorang hamba dari negeri yang penuh dengan keburukan menuju negeri yang penuh dengan kebaikan. Dalilnya adalah perpindahan seseorang yang telah membunuh 100 orang. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan bagi orang tersebut untuk berpindah dari tempat yang ia tinggal di dalamnya penuh dengan keburukan menuju tempat yang penuh dengan kebaikan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan atau mengatakan, qala al-ulama fi hadha istihbabun mufaraqatu ta'ib al-mawadhi allati asaba biha dzunub. Maka dalam hal ini adanya anjuran, perintah bagi seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan tempat-tempat yang di dalamnya ia melakukan perbuatan dosa. Wal akhdhan al-musa'idin lahu ala dzalik, dan meninggalkan teman-teman, sahabat-sahabat yang mendukungnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya. Wa muqata'atuhum madamu ala halihim, dan memutus persahabatan dengan orang-orang tersebut selama mereka masih berada di atas keburukan. Wa an yastabdila bihim suhbata ahlil khair wassalah wal ulama, dan hendaknya dia ganti persahabatannya, pertemanannya dengan teman-teman yang baik dan teman-teman yang saleh. Maka dari itu ikhwatal iman, di antara faedah bisa kita ambil, seseorang yang ingin menjadi lebih baik, maka hendaknya ia perhatikan lingkungan tempat tinggalnya. Jangan sampai salah tempat, jangan sampai salah teman, yang pada akhirnya niatan baiknya akan terhenti sampai sebatas niat belaka, kemudian ia kembali kepada keburukan atau kebiasaan lamanya. Kemudian yang ketiga, jenis hijrah yang ketiga, hijrah hissi yang ketiga adalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan hukum hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini disesuaikan dengan kondisi pelakunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, hukumnya wajib, bahkan berdosa tatkala ia tidak berhijrah. Ini diperuntukkan bagi mereka yang betul-betul mampu untuk berhijrah, mampu untuk berhijrah dari negeri kafir, dan dia merasa sempit untuk menegakkan syariat agama di negeri tersebut, sementara ia tidak hijrah atau tidak meninggalkan negeri kafir tersebut, maka dia jatuh kepada dosa. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat Allah dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri, kemudian malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami dalam keadaan tertindas di negeri tersebut. Maka malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah kemana saja di bumi ini, terutama tempat-tempat yang bisa mendukungnya untuk senantiasa mengerjakan ketaatan? Maka dikatakan di dalam ayat ini, maka mereka itulah tempat tinggalnya neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka hukum hijrah yang pertama, bagi mereka yang mampu untuk hijrah, sulit untuk menegakkan syariat agama di tempat tersebut, wajib bagi mereka untuk hijrah, dan dosa tatkala mereka tidak berhijrah. Adapun yang kedua, bagi mereka yang mendapati uzur, pada dasarnya wajib, disebabkan karena kesempitan untuk mengerjakan ketaatan pada negeri tersebut. Namun mereka memiliki uzur, maka dalam hal ini dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Dalam surat yang sama di ayat 98, kecuali orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah yang tidak memiliki kemampuan baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka tertindas dan mereka tidak mampu menyelamatkan diri, tidak bisa untuk berhijrah,
Dalam arti mereka terkunci, terbatas kemampuan mereka untuk bisa berpindah dari tempat yang kufur, tempat yang kafir menuju negeri Islam. Maka faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka itulah yang mendapatkan atau dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian hukum yang ketiga, sunnah. Sunnah ini diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di negeri kafir namun masih bisa dan mampu untuk menegakkan syariat agama dan tidak ada rasa kesempitan. Ya, mungkin di beberapa negeri-negeri kafir yang mayoritas orang-orang kafir di sana tidak dipersempit orang-orang muslimnya di sana untuk menjalankan ibadah. Azan juga diperbolehkan, menggunakan pakaian-pakaian syar'i juga diperbolehkan. Bagi mereka disunnahkan, tidak diwajibkan. Kemudian yang keempat, ada kalanya seseorang berada di negeri kafir diutamakan dibandingkan hijrah. Untuk siapa? Di antaranya para pejuang dakwah Islam. Para pejuang dakwah Islam, yang mana dengan keberadaannya di negeri kafir tersebut, dia tidak merasa kesulitan untuk menegakkan syariat agama, bahkan mudah baginya untuk menyebarkan syariat agama, mendakwahkan orang lain, mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan kondisi ini, orang tersebut diutamakan untuk tetap tinggal dengan misi mengajak manusia kepada tauhid, dengan misi mengajak manusia kepada keislaman. Baik, inilah pembagian-pembagian hijrah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian pada lafaz hadis walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maksudnya ya ikhwatal iman, setelah terputusnya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yaitu setelah dibukanya atau ditaklukkannya kota Mekah, maka tidak ada lagi namanya berhijrah. Yang ada adalah berjihad. Berjihad, baik jihad itu dengan pedang atau dengan kondisi kita sekarang berjihad dengan ilmu. Dan jihad walaupun dinilai sebagai amalan ibadah yang amat besar, sama sekali tidak akan bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Dan sekali lagi, inilah sisi pendalilan hadis dengan bab. Amalan sebesar apapun yang kita lakukan, bahkan itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla dengan saif, dengan pedang, atau mungkin dengan ilmu, itu semua tidak akan bermanfaat, akan sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla jika tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas. Walakin jihadun wa niyah, jihad dan dibarengi dengan niat yang ikhlas. Maka ikhwatal iman, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun, sesering apapun, walaupun itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tapi tidak ikhlas, percuma dan sia-sia dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya wa idastunfirtum fanfiru, dan jika kamu diminta untuk berangkat berjihad maka berangkatlah. Maka satu faedah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwa perkara jihad itu bukan perkara yang mudah. Dalam arti hanya sekedar bermodalkan semangat berangkat, bukan seperti itu. Seperti yang digembor-gemborkan oleh sebagian kelompok. Punya modal semangat, modal takbir berangkat, tidak. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ini. Dan yang terakhir, ikhwaliman azanallahu wa ikum jami'an, berkaitan dengan hijrah, apalagi sekarang lagi ngetren hijrah dan hijrah. Sebagaimana hijrah hissi bukan perkara yang mudah, yang harus meninggalkan tempat yang dia mengumpulkan harta di sana, bertemu dengan keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, namun dia dituntut untuk hijrah secara hissi, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan harta yang telah dikumpulkan. Itu berat. Maka sama halnya hijrah maknawi bukan perkara yang mudah. Orang-orang yang menyepelekan hijrah maknawi, hijrah dalam arti meninggalkan kebid'ahan menuju kepada sunnah, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, ia remehkan hal tersebut. Apalagi yang menganggap bahwasanya hijrah itu hanya terbatas pada penampilan. Dulu isbal, sekarang tidak. Dulu tidak berjanggut, sekarang berjanggut. Dulu jilbabnya pendek, sekarang jilbabnya besar. Hanya sebatas pada penampilan, hijrahnya tidak akan bertahan lama. Dan itu yang sering terjadi. Maka dari itu harus ada perjuangan. Apalagi tatkala dia mulai berhijrah, akan diuji dengan berbagai macam ujian. Orang-orang sudah mulai menjauh, kerabatnya menjauh. Maka dari itu ikhwatal iman, para ulama
para ahli ilmu memberikan wasiat kepada kita semua, siapapun di antara kita yang berusaha untuk berhijrah, maka hendaknya dia mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, koreksi kembali niatnya. Hijrahnya untuk apa? Apakah hijrahnya untuk mencari dunia? Tinggalkan riba, nanti Anda akan lebih kaya raya. Kenapa? Dalilnya, ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, dia akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Anggapannya dapat uang yang lebih banyak. Kembalikan kepada niat. Orang yang berhijrah, kembalikan, koreksi niatnya. Kemudian yang kedua, segera mencari lingkungan yang baik. Seperti yang kita katakan tadi, lingkungan yang baik itu memiliki pengaruh besar kepada keistiqomahan kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Tempat kerja, cari yang baik. Mau cari kontrakan, cari dulu lingkungan yang baik. Nyari kontrakan, mau membangun rumah, mau cari lingkungan kerja, mau cari pasangan hidup, maka cari yang baik. Kemudian yang ketiga, menguatkan pondasi akidah dan tauhid. Ya, menguatkan pondasi akidah dan tauhid. Tatkala tauhidnya kuat, dia akan tidak akan bimbang, tidak akan pernah goyang dengan adanya godaan-godaan. Kemudian ikhwatal iman yang berikutnya, berusaha tetap untuk beramal soleh walaupun sedikit. Ya, terus beramal soleh walaupun itu sedikit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal ilallah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang sedikit, yang terus menerus walaupun itu sedikit. Kemudian yang terakhir, senantiasa panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan keistiqamahan di atas kebenaran. Inilah hijrah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.